Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan membahas rumus payback period dan average rate of return, yang dimana fungsi ini adalah berbeda-beda. Jadi payback period adalah suatu periode yang diperlukan untuk dapat menutup kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan proses atau aliran kas neto atau net cash flow. Jadi payback period itu sendiri ada dua. Yang pertama, kalau eh, EAT atau earning average tax-nya berbeda, maka rumusnya juga beda. Juga sebaliknya, kalau EAT-nya sama, maka juga rumusnya akan berbeda. Nanti kita akan langsung ke kasusnya. Dan ini adalah average rate of return, di mana merupakan cara untuk mengukur rata-rata pengembalian bunga dengan cara membandingkan antara rata-rata laba sebelum pajak EAT dengan rata-rata investasi, ya. Jadi rata-rata EAT dibagi dengan rata-rata investasi dikali 100%. Untuk gambaran rumusnya seperti itu. Jadi kita akan mencari jumlah yang sama dan jumlah yang berbeda, dan untuk hitungannya mesin A dan mesin B. Kita ke kasusnya saja ya. Nah, ini adalah kasusnya, di mana PT Nusantara saat ini sedang mempertimbangkan membeli mesin A dan mesin B. Perusahaan akan menggunakan metode garis lurus. Informasi lain kedua proyek tersebut sebagai berikut. Untuk investasi, mesin A sama dengan 28 juta dan B 32 juta. Masing-masing adalah 6 tahun untuk umur ekonomis, dan nilai residu untuk mesin A 0 dan mesin B adalah 5 juta. EAT itu mesin A sama dengan 8 juta semuanya. Berarti nilainya adalah sama. Ya, kalau mesin B itu EAT-nya berbeda. Ada 1 juta, 3 juta, 4 juta. Jadi sampai ke 6, ini adalah 6 tahun ya, periodenya sampai 6 tahun, atau umur ekonomisnya adalah 6 tahun ya. Jadi 6 tahun berarti berarti berbeda. Dan kalau kita nilai EAT-nya sama, berarti kita menggunakan rumus SLN ya. Kalau nilainya berbeda, kita menggunakan rumus SYD, SLN dan SYD. Oke, kita langsung saja ke payback periodnya ya, menggunakan rumus payback period. Di sini ada tabel mesin A dan mesin B. Ini adalah biaya investasinya sebesar 28 juta. Ini EAT, depresiasi dan cash flow tahun 1 sampai 6. Ini rata-rata, dan payback period juga seperti ini. Dan EAT-nya kita tidak ngetik secara manual, tapi sama dengan kita ketik ini dan enter. Terus kita tarik ke bawah dan hasilnya seperti ini. Untuk depresiasi itu sendiri, kita kalau nilainya sama, berarti menggunakan rumus SLN yang tadi saya jelaskan, sama dengan SLN kurung buka cost. Ini adalah initial investment atau biaya investasinya sama dengan 28 juta. Kita kunci menggunakan F4 titik koma. Salvage nya itu adalah ekonomis ya, umur ekonomisnya 6 tahun, kemudian titik koma. Life nya itu sama dengan maaf, salvage itu adalah nilai residu ya, maaf saya keliru, nilai residunya 0 tadi ya, untuk mesin A 0, berarti kita ketik 0 titik koma. Ini life nya adalah nilai umurnya ya, umur ekonomis, jadi 6 kurung tutup, kita enter. Hasilnya seperti ini, kita gunakan koma. Nah, kita tarik ke bawah dan hasilnya sama. Untuk cash flow itu sendiri kita tinggal jumlahkan saja, sama dengan EAT ditambah depresiasi. Kita klik enter. Nah, terus kita tarik. Nah, jadi akan sama nilainya. Oke, jadi seperti itu. Untuk rata-rata itu sendiri kita tinggal blok, kemudian ke auto sum dan average. Kalau sum itu untuk menjumlahkan, kalau average itu adalah rata-rata. Nah, hasilnya seperti ini. Dan kemudian kita payback periodnya itu sendiri kita klik sama dengan kurung buka, kemudian kita ke initial investment atau biaya investasi,
kita bagi dengan rata-rata cash flow ini, kurung tutup, enter. Jadi payback period untuk mesin A adalah 2 tahun 2 bulan ya. Jadi seperti ini untuk perhitungan payback period untuk mesin A. Dan ini mesin B untuk depresiasi kayak tadi ya, cuman ini beda, nilainya beda. Jadi kita gunakan rumus sama dengan SYD kurung buka kos ini adalah ini. Kita jangan lupa F4 atau kunci titik koma. Salvage ini adalah yang tadi nilai residunya ya, nilai residu dari mesin B sama dengan 5 juta. 5E6 artinya 5 nolnya 6 kali, titik koma, kemudian live nya itu umur ekonomisnya sama dengan 6 terus titik koma, pernya tuh periode ini 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun gitu ya. Jadi kita kurung tutup dan enter. Nah, jadi seperti ini. Kemudian kita koma, terus kita tarik ke bawah. Nah, jadi akan seperti ini. Kemudian untuk cash flow-nya itu sendiri seperti ini ya. Kita ditambahkan saja sama dengan 9 juta ditambah dengan 7 juta. Ini hasilnya 16 juta sekian. Jangan lupa kita tarik ke bawah. Jadi nggak perlu satu-satu. Oke, seperti ini. Dan untuk rata-rata sendiri kita blok lagi kayak tadi, kemudian kita ke auto sum dan average, hasilnya seperti ini. Untuk payback itu sendiri kita menghitung lagi kita hitung dulu ininya, cash inflow tahun 1, 2 dan 3. Investasi awalnya berapa? Karena ini kan nilainya berbeda. Jadi kita agak panjang ya ininya. Investasi awalnya adalah 32 juta sama dengan 32 juta. Enter. Cash inflow tahun ke-1 berapa ya, jadi kita klik saja sama dengan ini, kemudian ini kan di enter sudah. Terus untuk invest yang belum kembali, sama dengan kurung buka yang ini dikurangi ini kurung tutup 15.285 sekian. Untuk cash inflow kedua kita tinggal ketik saja sama dengan, kemudian tahun keduanya berapa, ini kita enter 13 juta, kemudian ini sama dengan kurung buka lagi yang ini ya, dikurangi ini invest inflow tahun yang kedua ya, kemudian kita kurung tutup, enter. Dan yang selanjutnya cash inflow yang kita itu berapa, sama dengan yang ketiga ini 11 juta, enter. Terus kelebihan ini sama dengan juga kurung buka ini dikurangi ini kurung tutup, enter, 9.700 sekian. Terus untuk ininya sama dengan strip, untuk kelebihannya strip yang ini dibagi kita kurung buka dulu strip, kelebihan ini dibagi dengan cash inflow tahun ketiga, kita kurung tutup, terus dikali 12 atau 12 bulan ini ya, kemudian enter, dan hasilnya 10 bulan, kelebihannya 10 bulan ya, karena ini kan minus. Dan untuk payback periodnya sendiri sama dengan 36 itu dari mana? Cash inflow inflow tahun ke-1, 2 dan 3 itu kan 12 ya, 12 satu tahun itu kan 12 bulan dikali 3, 36. Oke, 36. Jadi kita kurung buka dulu ya, jangan lupa 36 ini, kemudian kita kurangi ini yang kelebihan ini, kurung tutup, bagi 12 bulan, hasilnya 2 tahun 2 bulan, maaf, jadi 2 tahun 2 bulan payback periodnya. Jadi kalau kita katakan lebih cepat mana, berarti yang cepat adalah mesin B, tapi kita tidak tahu yang mana yang bisa kita tentukan karena ini adalah perhitungan payback period. Yang selanjutnya adalah perhitungan average rate of return. Oke. Nah, kita gunakan rumus average rate of return. Kalau yang tadi adalah payback period dan yang kedua adalah sekarang average rate of return. Nah, di sini kita sama dengan kayak gini. Kita tidak ketik manual, tapi kita
secara, tapi kita ketik secara otomatis, kita tinggal tarik ke bawah. Nah, jadi sama. Kemudian yang depresiasi sama, rumusnya sama dengan SLN kurung buka, costnya 32 juta, jangan lupa kunci, kemudian titik koma. Salvage-nya adalah tadi yang ekonomis, umur ekonomis 0. Terus yang live-nya maaf, nilai residu ya, yang tadi 0 itu nilai residu, dan 6 ini umur ekonomis. Tutup. Nah, kemudian kita koma, tipe koma, terus kita tarik ke bawah, hasilnya seperti ini. Kemudian cash inflow-nya sama dengan ditambah yang depresiasi, kita enter dan kita tarik ke bawah, hasilnya seperti ini. Kemudian ini adalah total. Kalau total berarti kita gunakan rumus sum, kita kesini saja auto sum, sini kemudian sum. Nah, ini dia hasilnya. Kemudian untuk ini investasi atau umur ekonomis, berarti bukan atau ya, berarti dibagi. Investasi ini berarti sama dengan 28 juta dibagi umur ekonomis. Nah, jadi seperti ini. Kemudian yang ini rata-rata EAT sama dengan rata-rata EAT dibagi dengan umur ekonomis 8 juta. Untuk average, maaf ini kurang ini ya. Untuk average rate of return itu sendiri kita gunakan rumus sama dengan kurung buka, kemudian rata-rata ini, rata-rata EAT, bukan rata-rata sih, ini adalah total ya. Berarti yang ini kita bagi dengan investasi ini 28 juta. Jadi rata-rata EAT atau total EAT ini kita bagi dengan umur ekonomis. Bukan umur ekonomis, ini initial investment. Rata-rata ini dibagi investasi. Kurung tutup. Nah, jadi kan kayak gini. Kemudian kita komaan aja. Terus ini dia 1,71. Tapi tampilannya adalah persen. Nah, berarti 171%. Nah, 171,43%. Oke, kita presentasikan saja menggunakan presentasi ini, dan hasilnya 171,43%. Untuk yang kedua itu juga sama, depresiasi berarti sama dengan SYD kurung buka, costnya berapa, kunci, terus titik koma. Tadi nilai residunya 5 juta, terus ininya live nya 6, kemudian ininya 1, kurung tutup, enter. Terus kita gunakan ini, kemudian tarik. Nah, untuk cash flow itu sendiri kita tambah sama kayak tadi, tambah. Nah, begini, terus kita tarik. Oke, sudah. Untuk totalnya blok, kita blok dulu, kemudian ke sini auto sum. Oke, 30 juta sama 27,57. Dan ini ini investasi dibagi umur, kayak tadi sama ya, investasi sama dengan ini dibagi umur ekonomis 5.3333 dan sekian. Dan ini juga sama dengan EAT ini dibagi umur ekonomis 5083. And then kemudian ini sama dengan yang EAT ini dibagi dengan ini. Nah, kita pakai persentase ya, yang ini persentase, kemudian di belakang koma ini 2.
Jadi hasilnya 95,31%. Hasilnya seperti ini. Oke. Jadi di kasus ini kita sudah simpulkan bahwasannya untuk perhitungan payback period ternyata lebih unggul mesin B karena cenderung sangat cepat ya. Jadi 2 tahun 1 bulanan ya. Kalau ini 2 tahun 2 bulanan. Untuk average rate itu sendiri kalau dilihat dari presentasinya, kita lihat dari yang lebih besar, berarti mesin A ini 171% dengan 95%. Berarti ini unggul yang mesin A ya. Maka dari itu nanti kita akan tunggu pertemuan selanjutnya. Ini baru sampai sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.